Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yazid Fatoni, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan apa perencanaan bisnis ataupun yang ingin saya lakukan setelah tamat kuliah nanti ataupun setelah kuliah nanti bisnis apa yang ingin saya jalankan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yang ingin saya lakukan dan ini adalah untuk perencanaannya dengan judul Game First Media, platform live platform live streaming gaming dan konten digital untuk Gen Z. Nah, temanya itu sendiri itu dia mengenai strategi pengembangan konten dan komunitas. Jadi dari judulnya ini dia bertujuan untuk tujuan untuk membuat konten yang banyak dan juga dia untuk membangun sebuah komunitas dalam digitalisasi ini. Jadi seperti itu. Nah, di sini ini adalah untuk pendahuluannya. Nah, untuk pendahuluannya di sini perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat, khususnya generasi Z, dalam mengakses hiburan dan informasi. Saat ini live streaming game tidak hanya menjadi sarana hiburan. Nah, jadi untuk game sendiri tidak hanya jadi hanya kayak buang-buang waktu ataupun hanya untuk mencari kesenangan. Adapun kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan dalam streaming game ini. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, tidak hanya sarana hiburan, tetapi juga bisa berkembang menjadi industri kreatif yang mampu menghasilkan pendapat melalui iklan, sponsor, donasi, dan kerjasama dengan merek lainnya. Nah, jadi dengan kita bermain game nih, kita kan udah fun ya, kita udah senang-senang menyenangkan hati dalam main game. Kita juga bisa sambilan nih dengan kita itu beriklan itu mendapatkan AdSense yang lebih banyak lagi dan dapatkan sponsor, apalagi kerjasama dengan berbagai brand. Jadi mungkin kita collaboration ataupun juga kita tambahkan link donasi ataupun juga saweria. Nah, itu yang biasa dilakukan untuk tren pada saat ini dan itu juga cara berinteraksi dengan streamer. Nah, dan fenomena ini menunjukkan bahwa dunia gaming telah menjadi bagian dari ekonomi digital yang memiliki potensi bisnis yang besar. Kenapa dia menjadi potensi bisnis yang besar? Karena sekalian kita dalam streaming. Nah, jadi kita itu kan dalam media sosial, kita kan mungkin bisa dari YouTube ataupun TikTok nih yang hit sekarang ataupun yang ngetrend. Nah, dengan itu kita bisa juga mengiklankan produk, kita juga bisa menunjukkan kalau kita tuh mungkin sedang collaboration dengan brand lain. Eh, Kita juga bisa mungkin berinteraksi dengan calon-calon sponsor seperti itu. Nah, latar belakangnya yaitu industri gaming dan live streaming semakin populer di kalangan Gen Z. Kenapa? Karena menurut data pribadi yang telah saya searching yaitu untuk Gen Z sekarang itu sangat suka untuk orang yang live streaming gaming, apalagi terutama dengan gaming-gaming yang populer di Indonesia itu sendiri. Nah, dan juga banyak kreator gaming yang belum memanfaatkan peluang bisnis digital secara maksimal. Jadi walaupun mungkin banyak kreator nih di Indonesia, tapi belum 100% ataupun belum semua orang yang bisa memaksimalkan semaksimal mungkin dalam membesarkan memanfaatkan peluangnya. Nah, Game First Media hadir sebagai platform konten gaming dan live streaming yang menghibur sekaligus menghasilkan nilai ekonomi. Oke, lanjut di sini yaitu target pasar dan segmentasi audiens. Nah, di sini target pasarnya itu sendiri yaitu generasi Z dengan usianya yaitu di usia 15 tahun sampai 28 tahun. Nah, itu khusus untuk Gen Z yang menyukai game dan konten digital. Dan segmentasi pasarnya itu sendiri yaitu gamer casual dan kompetitif. Jadi ada gamer yang mungkin santai untuk fun dan ada juga yang untuk kompetitif ataupun yang game yang serius nih yang butuh device yang kompeten dan juga butuh untuk kemampuan yang lebih lagi. Nah, dan juga di sini ada penggemar live streaming dan e-sport. Nah, untuk kita menjadi streamer itu juga akan menjadi popularitas dan juga orang mungkin bakal menjadi pengidolaan dan juga orang mungkin ada daya tarik dari penonton terhadap kita sebagai streamer.
dan juga ada calon content creator di bidang gaming. Nah, sambil kita streaming, kita juga bisa meramaikan stream kita, akun kita, dengan juga membuat konten-konten gaming yang kita sering streamingkan, dan juga itu akan menarik audiens seperti itu. Dan untuk visinya sendiri itu menjadi platform media gaming digital yang kreatif, inspiratif, dan menjadi pilihan utama generasi Z di Indonesia. Nah, untuk visinya itu sendiri, dia mengutamakan platform media digital yang mungkin sekreatif mungkin, yang mungkin menjadi daya tariknya sebagai streaming untuk para Gen Z yang berumur 15 sampai 28 tahun. Apa nih yang mungkin lagi ngehits ataupun yang disukai sama mereka, itu yang akan kita tampilkan. Nah, dan untuk misinya itu kita sendiri yaitu menyajikan konten berkualitas. Nah, jadi dalam kita streaming kan kita tadi udah menyebutkan juga tuh untuk menyajikan konten. Nah, dalam menyajikan konten harus yang menarik dan edukatif untuk menghibur ataupun menambah viewsnya dari streaming kita. Dan juga selanjutnya ada membangun komunitas. Dengan membangun komunitas ini, dia juga bisa membuat komunitas kita itu yang lebih aktif, positif, dan juga saling mendukung antar dengan streamer-streamer yang lain. Dan itu juga menjadi daya tarik kita untuk menambah views kita. Mungkin dari konten ataupun kreator atau streamer yang lain mungkin tertarik dengan akun kita, dan mereka juga akan datang ke kita. Yang ketiga itu ada mengembangkan bisnis digital. Nah, sambil kita streaming kan udah sebutkan juga tadi, kita juga ada potensi untuk mengembangkan bisnis, yaitu dengan menciptakan peluang pendapatan. Jadi kita streaming bukan hanya untuk kesenangan, dan juga kita juga bisa sambil mencari uang nih. Nah, untuk pendapatan yang lebih lagi dari streaming, itu bisa berupa dari streamingnya, mungkin bisa dari gift ataupun donasi Saweria, bisa dari sponsor, dan juga collaboration ataupun kolaborasi dengan antar berbagai brand. Seperti itu. Yang terakhir itu ada membangun kolaborasi. Nah, itu tadi lanjutannya yaitu menjalin kerjasama dengan brand, komunitas, dan pelaku industri gaming. Jadi kita bisa collab nih dengan banyak brand dengan streaming itu. Nah, tujuannya yaitu untuk membangun komunitas gamer yang aktif dan positif. Nah, jadi kita juga sesuai dengan visi dan misi kita tadi, yaitu membangun komunitas. Jadi dengan besarnya komunitas juga pasti akan besar juga audiens yang akan tertarik dengan akun ataupun dengan brand image yang kita sendiri gitu. Yang kedua yaitu menghasilkan konten gaming yang kreatif dan berkualitas. Yang ketiga menciptakan peluang bisnis melalui media digital. Yang terakhir yaitu mengembangkan kreator agar mampu bersaing di industri digital. Nah, karena kan kalau di industri digital sendiri itu kan pasarnya tidak sedikit, banyak sekali, karena orang pasti mulai banyak untuk mencoba dan juga mengembangkan bisnis digitalnya ataupun streaming itu tadi. Nah, jadi untuk segmentasi dalam streaming ini itu dia ada dua ya. Yang pertama itu ada penonton ataupun gamer casual, ataupun yang kedua ada kreator. Jadi ada produsen dan konsumen gitu. Untuk penonton sendiri itu menonton streaming di sela aktivitas harian. Yang kedua itu ingin berinteraksi langsung dengan streamer idola, yaitu menonton sambil berinteraksi. Jadi mungkin lewat Saweria ataupun komentar, ataupun mungkin kita dari gift gitu. Dan juga yang ketiga itu ada sensitif harga, mau bayar atau pengalaman. Nah, itu mungkin kita bisa dibayar oleh penonton kita untuk main game bareng misalnya gitu. Dan juga yang terakhir itu ada mengikuti lewat klip pendek ataupun meme. Nah, kalau sekarang kan lagi nge-hitsnya itu mengenai clipper. Nah, dengan clipper ini juga bisa menambahkan audiens yang akan tertarik dengan kita. Makanya kita mungkin dalam bergimmick itu harus semenarik mungkin untuk customer gitu. Nah, untuk yang bagian kreatornya sendiri atau streamingnya itu sendiri, nah kita butuh bagi hasil yang adil dan transparan. Karena kita untuk menjadi kreator itu pasti ada tim kreatornya, tim mungkin ide konten ataupun dengan kameramen ataupun editornya. Nah, kita juga harus sebagai adil dan transparan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Yang kedua yaitu mencari alat analitik dan memahami audiens. Nah, kita memahami audiensnya itu butuhnya apa, tertariknya pakai apa, itu yang kita lengkapi. Yang ketiga itu akses sponsor dan brand deal lokal. Jadi mungkin ada sponsor ingin menampilkan brandnya di streaming kita, itu bintik bisa. Jadi kita open mungkin dengan menaruh
kontak di bio ataupun juga langsung bicara di streaming itu. Yang terakhir ada membutuhkan komunitas dan dukungan teknis responsif. Nah, aliran pendapatan dari streaming itu sendiri kita ada 4 nih untuk aliran pendapatannya. Yang pertama yaitu iklan digital. Iklan digital mungkin iklan display yang bisa kita tampilkan di streaming kita atau video pre-roll kita, pre-roll kita di saat kita streaming, kita mungkin di sela-selanya kita tampilkan videonya ataupun di saat siarannya langsung ataupun dari membuat konten. Yang kedua itu tip dan donasi virtual, itu bisa berupa saweria, mungkin bisa juga dari gift, bisa juga dari like dan lainnya. Yang ketiga ada sponsorship dan brand deal, kolaborasi merek dengan kreator top serta paket sponsorship turnamen e-sport. Nah, kita juga bisa collab dengan turnamen-turnamen besar nih. Jadi kita mungkin saling membackup untuk membesarkan komunitas yang ada, apalagi tentang gaming. Nah, yang terakhir itu ada marketplace atau merchandise. Nah, jadi kita dalam streaming itu juga bisa sambil jualan nih. Mungkin jualan parfum yang lagi ngehits juga sekarang, jualan parfum ataupun aksesoris dalam streaming ataupun aksesoris dalam mau main game, contohnya headset dan lain-lain. Seperti itu. Nah, bisnis model canvas ataupun game first bisnis model canvas game first media. Nah, yang pertama itu kita ada iklan digitalnya. Jadi di sini bisnis model kita ada di iklan digital. Nah, di sini mungkin bisa dilihat aja. Di situ kita ada di iklan digital, key activities, ada value proposition, ada customer relationship, ada customer segments, key resources, dan channels. Jadi di sini itu ada beberapa poin-poin yang harus kita penuhi. Program kerja prioritasnya sendiri dalam streaming yaitu mengembangkan platform kita. Ya tentu kita dalam streaming kita harus mengembangkan usaha yang kita lakukan biar semakin berkembang dan nggak ngestak di situ aja nih. Caranya dengan apa? Bisa kolaborasi dengan konten kreator dan gamer lainnya, bisa membuat konten digital dan juga brand expansion ataupun kita kolaborasi dengan brand itu juga bisa menambah audience. Strategi yang kita bisa lakukan yaitu penguatan kualitas konten. Berkali-kali disebutkan di sini mengapa, karena itu sangat penting. Karena dengan kualitas konten yang semakin menarik itu akan menjadi daya tarik utama dalam streaming kita. Yang kedua itu penguatan pemasaran. Pemasaran itu bisa berupa clipper itu tadi ataupun membuat konten. Yang ketiga itu optimalisasi proses bisnis. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi dan inovasi. Itu dengan mengupgrade juga device-device yang kita gunakan. Mungkin dengan PC yang lebih bagus lagi, mic yang lebih bagus, ataupun kamera yang lebih bagus. Mungkin bisa ditambahkan dengan soundboard dan lain-lain. Nah, di sini ada analisis strategisnya, yaitu kita ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, jadi di sini kita ada kompetitor, ada tren pasarnya juga, ada sistem proses, keterbatasan sumber daya, kualitasnya, dan pengalaman yang akan kita lakukan. Nah, tantangan dan peluang dalam kita membangun bisnis untuk memulai streaming dan konten digital ini. Yang pertama tantangannya itu persaingan yang makin ketat, yaitu pastinya seperti yang di awal tadi, untuk pasarnya itu sendiri luas dan juga yang ingin memulai streaming itu sendiri juga banyak. Nah, makanya kita harus membuat ada daya tarik sendiri. Yang kedua ada perubahan tren yang semakin cepat, karena dengan media digital ini semakin cepatnya berubah tren, karena online ini dia cepat untuk menyebarnya. Dan juga untuk peluangnya itu pertumbuhan industri gaming yang akan semakin besar dengan kita pemasaran. Dan yang kedua ada kolaborasi strategis. Nah, kita juga pasti ada namanya resiko dan bagaimana cara kita ataupun strategi dalam menanganinya. Resikonya itu gangguan teknis. Jadi mungkin dalam kita streaming ada gangguan jaringan ataupun device kita yang belum cukup memadai. Dan juga adanya menurunnya minat pengguna. Jadi kalau misalnya dalam kita streaming itu pasti ada naik dan turunnya untuk views ataupun daya interaksi dari si penontonnya terhadap kreator atau streamernya. Nah, bagaimana cara kita ataupun strategi kita, yaitu
tingkatkan untuk kualitas servernya dan dengan dilakukannya pemeliharaan rutin. Jadi dengan itu kualitas kita akan tetap terjaga. Dan juga itu mencari investor dan sponsor untuk mengembangkan berbagai sumber pendapatan. Nah, di situ juga untuk membesarkan kualitas itu kita sendiri. Nah, yang terakhir itu kita ini penutup kita sebutkan di sini, itu Gameverse Media hadir sebagai solusi inovatif yang menghubungkan dunia gaming, kreativitas digital, dan komunitas Gen Z dalam satu platform. Dengan strategi yang tepat dan inovasi berkelanjutan, Gameverse Media memiliki potensi yang menjadi salah satu platform digital terdepan di Indonesia. Nah, mungkin segitu aja nih kalau untuk perencanaan bisnis yang ingin saya pribadi lakukan setelah kuliah ini nanti, ataupun yang ingin saya akan lakukan di masa yang akan datang. Jika ada lebih dan kurang, ya mohon maaf. Jika ada masukan boleh langsung disampaikan. Dan juga untuk selanjutnya ini kita akan tutup untuk presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.